Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min ngidki alfi raqabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulukun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak PLT KTU, Bapak Sukirman MM, rekan-rekan tata usaha ataupun karyawan SMKN 1 Purwokerto yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan karena bulan tak akan meninggi matahari. Kalau bukan karena kehendak Tuhan tidak mungkin kita bertemu di ruangan transit ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita sampai di sini. Mungkin kalau punya nikmat sebagian tapi yang lain tidak ada, jadi nggak bisa di sini. Seperti yang sedang sakit itu karena dikurangi nikmat kesehatannya sehingga nggak bisa. Lah, panjenengan ini termasuk orang yang harus bersyukur karena punya banyak nikmat sehingga sampai di majlis yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya shalawatullahi wassalamuhu, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendermapaktikan seluruh hidupnya untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan dan untuk keselamatan bagi umatnya. Dan mudah-mudahan besok kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berbicara di sini atas dawuh dari Pak Firman selaku KTU. Kalau tanpa beliau nggak mungkin saya di sini. Oleh karena itu, perkenankanlah, mohon maaf saya ngomong sesuai dengan tupoksi saya, yaitu sebagai narasumber untuk pembinaan mental spiritual.
memang idealnya di sebuah suatu perusahaan kantor itu diadakan semacam ini secara berkala. Mungkin ada yang bulanan, ada yang triwulan, ada yang mingguan. Yang saya alami ada di Taspen, pernah di PDAM, pernah di PCPS apa namanya itu? Ya, dari di itu yang Askes itu dulu, yang di PT-PT Agrojaya dan sebagainya, saya pernah memang ada seperti itu. Dan hal ini untuk mengantisipasi, yang pertama kita sebagai umat Islam, bahwa untuk bekal ke akhirat itu kalau kita hitung-hitung, kita bermuhasabah, kita bermatematika, itu sangat minim. Mari kita hitung. Allah memberikan kepada kita waktu sehari semalam berapa jam? 24 jam. 24 jam itu pentasarupannya, penggunaannya itu yang jelas. Satu, untuk kerja. Untuk kerja itu rata-rata jenengan berapa jam sehari? Ya saya juga 8 jam. Betul. 8 jam untuk kerja. Kemudian untuk tidur atau istirahat. Kalau dokter, saya pernah diwawancari di dokter, termasuk ini Mbak Tati juga, itu kalau istirahat itu yang baik itu 8 jam. 8 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur atau istirahat. Lalu yang lain untuk jenengan, untuk nonton TV, untuk WA-an, untuk menonton macam-macam sinetron dan sebagainya, untuk urusan kayak gitu itu kira-kira kalau saya simpulkan 4 jam. Cukup nggak segitu? Ada yang cukup, ada yang nggak cukup. Tapi di rata-rata 4 jam. 4 jam guys, gue WA-an, gue Instagram, macam-macam, gue 4 jam. 4 jam. Waktunya tinggal 4 jam. 3 jam untuk lain-lain. Gue masak, gue udut, gue olahraga, gue ngendong, gue macam-macam. Ini 3 jam. Tinggal 1 jam. Nah, sekarang saya tanya, jenengan kalau sholat, satu waktu sholat perlu waktu berapa menit? 5 menit. Mas Nono berapa menit? 5 menit. Karena ya Mas Dirun waya nulis 4, karena ya 5 menit cukup. 5 menit. 5 menit ping 5 berapa? 25. Kalau 25, uslah sekarang gini aja. 25 ditambah wiridan, ditambah zikir, ditambah mungkin maca Quran berapa ayat, itu taruhlah 1 jam. Jadi habis. Jadi waktu kita sehari semalam 8 jam untuk kerja, nggo ngolet kesugihan sing ora sugi-sugi. Lho ya kan? Yang 8 jam untuk tidur atau istirahat, yang 4 jam untuk nonton TV dan sebagainya, untuk medsosan, yang 3 jam untuk lain-lain, yang 1 jam untuk ibadah. Habis waktunya. Nah, kalau kita menggunakan waktunya, pentasarupannya seperti ini dalam setiap hari, lalu kita umur 60 tahun nyongor Pak Irman pensiun, kok terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alias meninggal dunia. Itu kalau kita umur 60 tahun lalu setiap harinya menggunakan seperti ini penggunaan waktunya, maka ekuivalen sama saja dengan satu kerjanya 20 tahun. Yang untuk tidur istirahat 20 tahun. Kan sepertiga itu. Kemudian untuk nonton TV atau untuk WA juga itu 10 tahun. Nonton TV ke 10 tahun. Lalu yang 3 jam ini ekuivalen dengan 7,5 tahun lain-lain. Nah, yang untuk ibadah 1 jam ini kali 60 tahun sama dengan hanya berapa? 2,5 tahun. Habis. Jadi waktunya mungkin, wah ini usianya si Pak Fulan
meninggal apa tuh 60 tahun. Katanya mucu-mucu swidak tahun. Tapi ternyata swidak tahun kowe uripe nggo kerja tok 20 tahun. Nonton TV 20 tahun. Keturu 20 tahun. Nonton TV 10 tahun. Lain-lain 7,5 tahun. Nggo ibadah praktis hanya 2,5 tahun. Ini saja nggak mungkin 2 tahun pas. Karena apa? Jenengan ibadah kita itu dimulai sejak usia setelah balik. Artinya apa? Kesimpulannya, untuk sanggup bekal akhirat itu sangat-sangat minim. Sangat minim. Tapi walaupun sangat minim, Mas Joni ya kepengen maring surga ya. Kepengen mbok? Butatnya kepengen surga mbok? Kepengen kabeh. Nah, sekarang begini. Serba minim itu, tapi kita semua yang ingin masuk ke surga. Ada caranya. Apa itu? Nah, antara lain satu, pinter-pinter menggunakan kesempatan dalam kesempitan di tengah-tengah pekerjaan kesibukan ini mencari tambahan pahala. Ziyadatul ilmi wa ziyadatul amal. Nambah ilmu dan nambah amal. Kalau yang seperti ini ada hadisnya. Contohnya gini. Kalau jenengan ini katakan di majlis taklim. Kanjeng Nabi ketika julu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min ngitki alfi raqabah. Lenggai panjenengan sa'atan. Ada yang mengatakan sesaat, ada yang mengatakan 1 jam. Fi majlisil ilmi, di majlis ilmu niku khairun, lebih bagus min ngitki alfi raqabah. Lebih bagus ketimbang memerdekakan 1000 budak. Jadi jenengan ki Mas Dirun, Mas Nono, semuanya duduk di sini 1 jam, sangat sesaat. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Kalau zaman dulu untuk memerdekakan budak itu perlu dinar, perlu waktu, perlu uang, perlu dana. Katakan misalnya 1 budak itu dimerdekakan butuh uang 5 juta. 5 juta ping 1000 budak. Berapa? 5 miliar. Matematikanya pintar. Anggar urusan duitnya Pak Firman pintar. 5M. 5M. Jadi jangan di sini nih senilai sesaat itu senilai 5 miliar. Tetapi tidak diberikan secara gelutak fisiknya Kiai Pak Khalil 5 miliar. Enggak. Artinya apa? Pahalanya dari Allah yang luar biasa. Pahala yang banyak sekali. Karena kalau diberikan secara fisik, Allah lebih tahu enggak jadi. Contohnya misalnya gini, setelah pembinaan kerohanian ini Pak Firman mengumumkan, Bapak Ibu sekalian, setelah pengajian ini dari pintu sana nanti Mbak Yuni memberikan amplop 5 miliar. Kabeh 5M kabeh. Itu apa yang terjadi? Oke. Mas siapa ke? Firwan. Ngesuk bisa Senin absen. Takonin Pak Firman. Pak Firman, jangan kok orang hadir. Loh kok pun 5M kok. Wis 5 miliar. Pengajian karena bakul cilok pada orang kemangkat takokna ning murid-murid ning bocah-bocah. Pak kalau teko lho 5 miliar. 5M. Wah gerentong ya ngaji maning. Akhirnya bisa pasar orang anak bakule tukang deres ya pada pensiun kabeh jenengan pada lapang-lapangan lah cukup ngaji 5 miliar. Tetapi tidak diberikan dalam bentuk uang, dalam bentuk uang fisik enggak. Artinya apa? Pahala yang luar biasa. Nah, termasuk juga dalam kaitan ini yang orang yang rajin pintar suka ngaji, ada hadis yang mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya pergi ke majlis taklim, majlis kajian Islam seperti ini, maka sahalallahu, Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Jadi orang-orang tua itu yang rajin ngaji itu memang sedang memudahkan jalan menuju ke surga. Itu caranya gitu. Yang berikutnya, dengan cara rajin mengada-ada suatu perkara yang bagus. Contohnya gini, misalnya biasanya di sini jangan usah jauh-jauh.
orang jadi panitia pengajian. Kalau di sini mungkin ya ini panitia untuk kajian Islam. Yang terlibat itu ada Pak Kirman, ada Putri dan sebagainya. Nah, ada hadis yang mengatakan begini, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Sing sapa ngedodo perkara bagus, perkara apik, maka falahu ajruha. Dheweke arep oleh ganjaran wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min hori ayangkus. Maka wong kuwi arep oleh ganjaran terus ditambah ganjarannya sing hadir mengikuti nangka kebaikan itu tanpa mengurangi pahala panjenengan yang hadir di situ. Jadi gampangannya ini misalnya panitia pengajian, panitianya Pak Kirman. Pak Kirman oleh ganjaran dhewe. Terus ditambah ganjarannya sing hadir di sini. Sing hadir di sini misalnya 25. Pak Kirman oleh tambahkan 25. Tanpa mengurangi pahala panjenengan. Tetapi kebalikannya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang ngododo memprakarsai sesuatu kegiatan yang sayyi'ah, yang jelek, yang dosa, maka dia akan mendapatkan dosa, falahu wisruha wa wisru man amila biha, dan ditambah dosanya dari orang-orang yang mengikuti di dalam perbuatan dosa itu. Jadi misalnya ono panitia lomba joget misalnya, joget tanpa baju misalnya. Saya yakin mungkin penonton akeh atau mungkin minim. Panitianya kan oleh dosa, ditambah sing nonton ribuan, atau mungkin di medsos, di TikTok, kalau di upload sing nonton di TikTok udah kira 2 juta sekian. Nah panitianya kan oleh dosa tambah 2 juta dosa dari orang yang melihat. Jadi pemprakarsa kebagusan dapat pahala, pemprakarsa panitia kejelekan ya dapat dosa juga, tambahkan juga. Itu makanya kalau jenengan dari panitia ya, ini aduh ini Bu, ada panitia Maulid Nabi di masjid, jangan ya jadi petugas baca sholawat misalnya, oh jangan saya lah, bisa dirijen orang teyeng lah. Jadi saya konsumsi, ya konsumsi kenal. Enggak apa-apa, penting ikut berpartisipasi. Jangan ditolak, itu amalan unggulan ya. Jadi takmir masjid misalnya, oh mau itu ditambahkan pahala. Cara wong Mas Dirun maksud itu wong tani orang mau ngenderna sawetok parine. Ning galengane tanduri jagung, tanduri lontok, dadi ana muntul, tanduri pemaning kacang. Itu cipilan pahala. Ya, itu. Lah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisa dengan cara mengamalkan amalan-amalan fadhailul a'mal. Banyak sekali amalan-amalan yang ketonnya ringan, tapi itu berpahalanya luar biasa. Contohnya begini. Ada hadis yang mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat, ada 2 kalimat. Khafifatani yang ringan fil lisan, di lisan, ringan diucapkan, ringan di mulut. Tetapi wa saqilatani fil mizan, tetapi berat dalam timbangan amalnya. 2 kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdihi. Terus orang ngerti? Ya, bulan gua nggak ngerti sudah amalna ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Itu ringan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan nang desa kowe karo nunggu adzan subuh, karo nunggu imame mlebu, kowe pujian. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nang ditambah dewek. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Itu contohnya gitu. Ada lagi yang luar biasa. Sholat 2 rakaat sebelum fajar. Itu kebaikannya apa? Itu khairum, itu lebih baik dari dunia minat dunia, ya. Lebih baik dari dunia seisinya. Wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, qoblal fajri, itu kebaikannya, pahalanya itu seperti dunia wa ma fiha dan seisinya. Nunggu rakaat. Nah ini kalau kita pada sebelum subuh 2 rakaat, kan kecil 2 rakaat, suwe WA-an nih, suwe YouTubean nih, suwe nonton bal-balan nih, Indonesia Uzbekistan, wah berapa itu, berapa jam, wah lama sekali, kalah 2-0 lah. Lama. Kalau sholat paling tadi dikatakan oleh Mas Nono 5 menit, orang nanti malah wis lancar lincah 2 menit rampung, ringan sekali, tapi sing istiqomah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, orang itu menurut Imam Ghazali, pembagiannya itu dari sisi kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu kelompok orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini the best kelas yang terbaik. Kita semoga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Dunia ini bahagia, akhiratnya bahagia. Lah percuma dunia ini bahagia tapi di akhirat dobo ning neraka. Padahal di neraka itu kalau disiksa itu orang mati-mati. Jangan pikirannya lah kalau paling debakali rong jam mati, tidak. Kalau di dunia mati sudah nggak ada perasaannya, udah nggak ada, mau digebuki, mau apa, dicecek orang kerasa. Tapi kalau di akhirat dimasukkan dalam neraka itu orang mati-mati, kuleton, kepengen ngelak, minumnya panas, gede, kuletan. Lah anggar abadan anggar mengko esin duwe amal, duwe iman sih lumayan, anak sing kena darah mengko tahun sekian, waktu entaskan dari neraka pindah maring surga. Tapi kalau misalnya batin bagaimana? Naudzubillahi min dzalik. Nah, nang dunia bahagia, mendingan ning dunia orang patih bahagia sithik. Tetapi kebahagiaan abadan di akhirat menunggu. Orang apalah neraka sedela orang apa orang. Paling beriang dunia ya sedela mati. Teman-teman kita ada yang nggak sampai pensiun meninggal dunia. Ini kemarin ada Bu kita meninggal dunia. Pak Siriatno teman karib saya, orang ngerti-ngerti asinom dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena memang orang meninggal itu syaratnya tidak harus tua dan tidak harus sakit, betul Pak Hilman. Kemarin itu tetangga saya di Letuk itu, namanya Pak Narjo, ya ahli jamaah saya juga termasuk azan di musola saya. Itu habis sholat zuhur, habis sholat subuh sudah azan, terus sholat subuh, terus di depan biasa kan kongko-kongko anu cerita-cerita dengan teman. Aku kandahan nyawah dan banyu nangel macam-macam. Sedang cerita begitu, ya sehat. Tadinya sudah membantu istrinya, orang-orang beli kerupuk, kan itu jualan kerupuk juga. Beli apa itu dilayani. Dan itu terus ada temannya ngampiri di jalan, di pinggir jalan. Itu sedang cerita macam-macam. Kok tiba-tiba ngelosor, langsung dibawa ke rumah sakit Al Hidayah mengatakan ini. Belum sampai di rumah sakit sudah innalillahi, sudah meninggal dunia. Ini nanti malam terakhir tahlilan, artinya saya yang mimpin dari saya tahu. Ini orang meriang, orang ding, orang apa-apa sehat banget. Azan ya semua saya bagus. Ini artinya apa? Kalau Allah sudah menetapkan ya kematian sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada di Lauhul Mahfuz.
ini si fulan meninggalnya lahirnya tanggal sekian, bukan sekian, udah ada, cuma kita nggak tahu. Oleh karena itu tidak harus tua dan tidak harus sakit. Nah, karena seperti itu maka kita antisipasi, kita selagi kita masih sehat kita tebarkan kebaikan-kebaikan. Pendek kata, dalam bahasa Al-Quran itu kita hidupnya itu diberi hidup yang dalam bahasa Quran itu namanya khayatan thayyibah. Khayatan thayyibah artinya hidup yang thayyib, yang baik, yang bagus. Ada di Quran surat, saya lupa, An-Nahl ayat 97. Saya baca, buat dikiranya saya ngarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah itu, kalau ada orang baca Quran itu ya zikir Allah gitu, ingat utama. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang melakukan suatu amal kebagusan, amal kebaikan, amal soleh, apa aja, ini amal soleh. Min zakarin, buh wong lanang, au unsa atau wong wadon, wa huwa mu'minun, dan dia itu orang yang mukmin, orang beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan ini manggone fala begitu cepat, maka yakti pasti niscaya, niscaya. Tapi beda dengan saufa, akan itu tapi jauh, mustaqbal bangit. Ini mustaqbal qarib. Falanuhyiyannahu, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, memberi kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang top, kehidupan yang bagus. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, Pak Jamal, kriteria hayatan thayyibah itu yang seperti apa? Apa orang yang hidupnya sehat, punya pangkat, kantongnya padat, tidurnya nikmat, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Apa yang kayak gitu? Kalau kriterianya kayak gitu, Pak Jamal nggak dapat, nggak bisa. Apa mending Mas Nono, Mas Khalil ya orang, Pak Kirman juga enggak yang kepala kate kayak gini, nggak bisa. Apa wong sing gedongnya maglung-maglung, mobilnya kinclong-kinclong, tokone nganti 7 plong. Bukan itu. Alhamdulillah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menerangkan secara rinci. Dan saya baca juga di tafsir-tafsir yang lain. Di tafsir Al-Misbah punya Guru Shihab, tafsir Munir, tafsir mana tuh hampir sama, hampir mirip sama. Bedanya sedikit. Yaitu orang yang mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus, itu satu, catat dan camkan jenengan sambil digeramaki inyong termasuk di dalamnya apa enggak, gitu aja. Urusan seru-seru ning batin baik. Satu, rizkon halala, yo gue dalam mencari mangisah rizki sing halal. Jadi kalimatnya itu rizki yang halal. Oleh karena itu semuanya bisa. Mas Nono bisa, Mas Joni bisa, Mas Dirwan bisa, Dirwan bisa, Mbak Yuni bisa, semuanya bisa. Sing sedina oleh penghasilan 5 juta bisa, asal halal. Yang sehari penghasilannya nun sewu nih, misalnya 10.000 bisa, asal halal, asal halal. Boleh halal. Daripada
berpenghasilan satu hari 10.000 itu haram, lebih baik 10 juta tapi halal. Lu kan begitu, Boh? Iya. Atau sebaliknya bisa seperti itu, 10 juta haram, lebih baik 10.000 halal, gitu. Syukur akeh halal, rizkon halal. Karena apa? Dengan rezeki yang halal itu akan menenangkan jiwa kita. Halalan thayyibah, halal dan thayyib. Karena nun sewu, rezeki itu kan ada halalan thayyibah, ada halalan la thayyibah. Halal itu dibagi dua. Ada halalan thayyibah, halal dan thayyib. Ada halal tapi enggak thayyib. Apa ada? Ada. Contohnya orang minta-minta, orang ngamen itu halal, tapi la thayyibah, tidak thayyib. Iya, tidak bagus. Mendingan usaha dengan sendiri, keringat sendiri, orang sendiri, itu halalan thayyibah. Ya. Jadi halalan thayyibah. Kalau orang itu nggak mencari nggak yang halal, aduh uripe dihantui, jangan-jangan ada KPK, aduh ya Allah. Lu kan begitu? Lu bang, ada orang jabat uripe usianya korupsi, begitu pulang di rumah itu tidurnya nggak nyenyak. Begitu hujan ada polisi, jadi nunut ngiup nang teras. Ada polisi, mana polisi? Padahal polisi nunut milu ngiup karena hujanan. Itu aja menjadikan duduk gitu polisi. Masa korupsi. Iya, rumah salah. Dulu saya juga begitu, naik motor belum punya SIM. Kayak nang sekolah sana patung polisi, polisi. Gitu. Nah, itu kan karena apa? Udah salah. Saya udah salah dulu, nggak punya SIM. Kayak yang saya sakal putung dulu ada. Siki wis dibuang kayaknya. Alhamdulillah. Nanti mau ada deg-degi wong tok. Lihat, itu kan. Ini karena kita udah berbuat tidak halal, merasa salah, merasa berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini nggak terlalu banyak urusan karena ini kan sebentar saja. Ngaji sitik baik tapi damalna itu lebih baik daripada suwe ning ora tawar damalna. Begitu kan? Setuju mau niku? Iya, setuju. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mendapatkan hayatan thayyibah. Ya, ini juga kok dipikir baik dia ngenangan inyong termasuk. Berarti wis 2 poin saya mengandungi hayatan thayyibah. Yang kedua yaitu hidupnya yang qanaah. Al-qanaatu. Ngerti qanaah? Qanaah itu bahasa Arab. Ya, qanaah itu artinya yaitu kalau bahasanya Mbak Tuti itu mungkin nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Ya, itu qanaah. Nrimo. Kalau menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya dijelaskan ya, qanaah yaitu menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia itu sudah tidak bisa merubahnya lagi. Ini menurut Yusuf Qaradawi ya, dalam bukunya Al-Muskilatul Faqih wa Kaifa 'ala Jahil Islam. Itu ada di bukunya. Nah, menerima karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah yang manusia itu sudah berusaha semaksimal mungkin dan pendek kata yang sudah tidak bisa dirubahnya lagi. Ini namanya qanaah. Jadi menerima apa paringane Allah. Karena segini, sekarang banyak orang-orang yang tidak qanaah. Uripnya tetap gerungsang terus. Oh, kurang. Sampai dengan jan wong kudune wong diciptane Gusti Allah dadi wong jenis kelamin lanang. Operasi dadi wong wadon. Wong wadon wis bener-bener wong bocah wadon ayu sebagainya. Operasi dadi operasi kelamin. Jadi transgender. Jadi wong wadon operasi dadi lanang. Iki wong ora qanaah. Di kelamin itu udah paket dari sononya. Termasuk wong karena mungkin kepengen hidungnya mancung, operasi dilalah hidungnya pesek seperti Pak Jamal ini. Dan kalau saya syukuri karena apa? Anggar pesek berarti kan sujudnya mantep, taplak gitu kan.
ambekane nyingket. Alhamdulillah. Pengen saya musim kona'ah. Wis lah apa nih Pak ya. Dikabin kayak kita wis pokon mancung ya wis. Kok begini aja udah. Tapi yang orang yang nggak kona'ah operasi suntik ben mancung. Nah, Gusti Allah gemes mungkin wong ya. Akhirnya apa? Mancung tapi mancung ke kanan dan ke kiri. Artinya kayak buta terong. Ini orang yang nggak kona'ah. Ada kan itu? Ada. Bapak pernah lihat di TV itu? Banyak gitu. Ini orang yang tidak kona'ah. Lah bagusnya itu kona'ah ya sudah kona'ah. Apa adanya. Seperti orang katakan, orang kan begini, orang itu ikhtiar, usaha, berdoa. Apa itu hasilnya tawakal kepada Allah. Setelah berhasil seperti itu, qanaah. Jadi gitu urut-urutnya begitu. Jangan misalnya orang mau menempuh ujian atau untuk orang mau berusaha, pokoknya saya berusaha usaha ekonominya. Sudah berusaha, sudah berdoa, ya. Lalu hasilnya seperti ini. Ya disyukuri, ini qanaah. Dah qanaah. Kalau qanaah itu hidupnya enak, maka disebutkan al-qanaah atau kanjun la yafna. Qanaah itulah simpanan yang tidak pernah akan habis. Itu qanaah. Ibu-ibu, ya saya yakin qanaah yang bapaknya mencari nafkah sehari 1.000, alhamdulillah. Begitu Mbak Mas Nono? Sehari kok Mas Nono bisa ngasih 50.000, bojone alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. Itu kan anggota tembangan. 1.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. Mung 5.000, alhamdulillah. Untung orang ngomong innalillahi, tetap alhamdulillah saja. Ya. Pembantuan tamu orang kurang lakon, ya ora apa-apa lah. Tidak 5.000 ya alhamdulillah. Ngok toko kena lombok baik karo sak karo terasi gerusna ada pena sambel. Ada pernah maring bapak kayaknya. Nganggar komplain iya yang siap jawabannya, jawaban. Untungnya wis orang tak tahu diri kayak Mas Dirwan lah nyong ke orang komplain. Aku ngerti nyong apa di lima utak ya. Alhamdulillah. Lah enggak sih ora tahu diri. Bu, masa mangan musang beltok sih gak parane. Lah ibune tetakone kecicin jawabnya ping 10. Aparane wong 5.000 perak. Kan njaluk sate ora ana jamane ora ana kamuse. Siki ning pasar kabeh pada munggah kabeh, Lombok munggah, Tasik munggah, kabeh munggah, semua priman lho, cocok. Tapi datoni. Wis. Tuh banget. Lah ini qanaah. Jadi satu rezeki yang halal, yang kedua qanaah. Yang ketiga. Nah, sini ada anunya. Oh iya. Aku itunya mana nih? Mana sokoknya nih? Saya itu kelemahannya setelah usia 50 tahun ke atas itu kalau ngomong lebih dari 1 jam itu harus ada dialiri. Nah, saya ngisi mulutan paling-paling 1,5 jam. Ya, tapi sudah lengkap di sini di meja. Anak susune, anak kopine, anak dukane, anak putih. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ciri orang itu mendapatkan at-taufik, mendapatkan khidbah itu apa? Yaitu mendapatkan yang namanya at-taufik. Apa itu? At-taufik. At-taufik itu dari kata wafaqa yuwaffiqu taufiqan, yaitu persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan atau beramal yang dilaksanakan oleh hambanya. Ini at-taufik. Seseorang melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan, suatu acara, suatu ibadah itu karena mendapatkan hidayah atau petunjuk. Jangan beramal karena ada hidayah, petunjuk. Lalu petunjuk itu diamalkan, lalu mendapatkan akses dari Allah, disetujui, dapatnya pahala, ganjaran, terus ke surga.
Jadi orang itu mendapat hidayah dulu baru taufik. Makanya kalau orang pidato itu akhirnya sering habis selesai ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik dulu terus hidayah. Jangan sih hidayah dulu. Wabillahi hidayah wat taufik. Tapi cok dibalik. Tapi itu bahasa memang seperti itu. Enggak apa-apa. Sing penting aja ngerti kualik. Walik we billahi tipok wal hadiah. Taufik tipok, hidayah hadiah. Itu keliru. Nah, wabillahi taufik wal hidayah atau wabillahi hidayah wat taufik. Nah, assalamualaikum. Nah, ya gitu. Udah gitu. Nah, kalau orang itu mendapatkan ACC persetujuan itu sama aja jangan selaku karyawan gini ya, mengusulkan proposal maring Pak Kepala Pak Pemaring Pak Firman selaku KTU. Lalu proposal itu dia ACC. Seneng nggak? Seneng. Alhamdulillah proposal aku di ACC. Wah, mendapatkan at-taufik namanya. Nah, apalagi dapat ACC dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, senengnya bukan main. 3 ya. Yang keempat, orang yang mendapatkan khayatan thayyibah itu dalam kesehariannya selalu mengkalkulasikan antara pahala dan dosa. Artinya begini, dalam setiap hari itu orang tiap hari jangan sampai defisit, jangan sampai lebih besar dosanya daripada pahalanya. Nah, timbangan gue selalu upload yang bagus. Kalau sehari ini misalnya hari ini, ini saya sudah sholat jamaah, alhamdulillah, wis maca Quran, wis infak, wis salaman, wis senyum, wis menolong yang lain, itu pahala semua. Nah, wis bantu suami, wis mawas, ngedusi anak, wis ngantar dan sebagainya, itu pahala. Tetapi dosanya nggak ada, itu alhamdulillah. Kalau tuh ada tapi kecil-kecil, ngerasani, ayo lo, anu lo, Pak Jamal yang nggak maringannya gue, anu lo misalnya, ngerasani. Walaupun saya kalau dirasani, saya terima kasih, karena Pak yang ngelong dosa, misalnya begitu ya. Jangan sampai malah sholatnya orang, apa maring jambangah sholat ke orang. Maca Quran no, zakat infak sedekah no, tetapi maksiat lebih banyak, dosanya banyak. Lah, jangan sampai seperti itu. Orang yang hidupnya baik itu selalu lebih berat timbangan amal baiknya daripada dosanya, daripada maksiatnya. Tiap hari seperti itu ya, harus seperti itu. Insya Allah hidup kita nanti, walaupun nanti misalnya kok meninggal mendadak, kita sudah nyelengi. Tapi kalau orang yang lah mau disit lah, yang masih 30 tahun nikih, nyong matinya tahun sewidak kali, mau nyekik keren nyong 50 tahun, nyong harap jungkung, nyong harap ngibadah boy, haji umroh, baru nyong wis pokoknya wis harap sholat, jomongoh, zakat, infak, ngaca Quran, pengajian, wow macam-macam, wis no maksiat. Anggar umurnya takkan sekat, linguis maksiat bergelimang dosa, ya, marah-marah, benarap niat, aku udah ngarep mulai insaf misalnya, malah marah wis memanggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang. Ya. Nah ini kan cilaka lah, karena kematian itu seperti pohon kelapa, kerambil itu ada yang beluluk jatuh, artinya esi nom wis mati, cengkir remaja-remajane jatuh, remaja mati. Ini kan nasi cengkir wis tua, nanti tikil nang dhuwur, urung tiba-tiba. Gue cara mengus pikun, isi tekenan bae, iya, si ngaji, si urip bae. Ya sama seperti itu, filosofinya seperti itu orang meninggal dunia. Dan tidak pernah kita diberitahu. Masalah tahu tuh WA apa yang mening malaikat Israel, Mas Joni itu WA, Mas Joni tolong
besok saya tahun ini saya akan menyabut nyawa, nggak ada. Saya kalau di WA saya senang-senang sekali, siap-siap masuk dari gitu, tapi nggak pernah di WA, nggak ada pemberitahuan. Nah, makanya kita harus siap-siap. Itu 4. Nomor berikutnya yaitu yang mendapatkan hayatan thayyibah, yaitu orang itu yang mendapatkan as-sa'adah. Nanti as-sa'adah ngasih bojone mbak sa'adah ya. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Kebahagiaan itu sifatnya itu abstrak ya. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahagia itu adalah orang yang terpenuhi cita-citanya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Itu Aristoteles. Ceritanya itu wong miliarder, kaya raya. Itu orang-orang kafir mungkin seperti itu. Kalau pelajar mungkin akan bahagia kalau sukses IP-nya 4 kalau mau mahasiswa misalnya. Itu bahagia sekali. Kalau orang yang sedang sakit, kapan bahagianya? Kalau dia sembuh. Meringkuk nang margono apa ning geriatri wis sebulan, ya Allah diimpus setiap hari diceplesi angel banget gone awal asap dom nih kene, aduh sebulan kok terus sembuh, bahagianya bukan main. Itu bahagia. Lah umat Islam bahagianya apa? Bahagia itu bisa mendekat diri kepada Allah, bisa beribadah, dan besok di endingnya di akhirat itu bisa masuk ke surga. Itu namanya itu bahagia ya. Jadi mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan ning dunya bahagia. Tadi as-sa'adah tadi nyambung tadi yang tadi saya tapi belum selesai, yaitu menurut bahagia manusia itu di dunia itu ada 4. Tadi yang pertama baru disebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kelompok yang kedua itu ada yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia tapi wasaqiyun fil akhirah. Di akhirat itu celaka. Aduh, celaka. Ada yang wasaqiyun fid dunya tapi wasa'idun fil akhirah. Kelompok tiga itu di dunia itu celaka, artinya begini, tidak begitu bahagia tapi sa'idun fil akhirah. Di akhirat itu bahagia. Dan sing paling melasi we saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ning dunya celaka, di akhirat celaka. Ning dunya miskin, sehari masak sehari tidak. Tapi juga wong kuwi ora tau salat, ora tau puasa, aduh ora tau ngaji, uripe anak kakek banget, prejel, anak pitu, sing siji iki kenang wudun, bojone iki kenang diabetes, alah kasar banget. Wis saya kuwi tidak pernah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nang dunya sakiyun, ning akhirat sakiyun. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian yang berikutnya orang yang mendapatkan hayatan thayyibah. Yang berikutnya yaitu setelah mendapatkan as-sa'adah tadi, yaitu orang itu adalah apalah? Menjadikan Al-Quran menjadi hudan dan furqan. Kita tahu Quran itu apanya kita? Kitab suci umat Islam. Walaupun menurut riset itu nun sewu, umat Islam di Indonesia itu 70%. Kemarin yang terakhir 65%. Itu nggak bisa baca Quran. Kitab bedewek, kitab sucinya sendiri tidak bisa membacanya. Nah ini kan na'udzubillah min dzalik. Ya walaupun sidik-sidik ya maca. Makanya sekarang kalau orang Islam nggak bisa baca Quran itu rugi, sangat rugi. Yang pertama rugi karena pahala membaca Quran itu nun sewu, itu takarnya bukan per kalimat, bukan per ayat, tapi per huruf. Kalau bahasanya Mas Jori itu per karakter. Nah, per karakter. Kalau ini bahasa komputer. Sesuai dengan sabda Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan.
Wal hasanatu bi'asri amsalha. Dan yang satu itu akan dilipatkan dengan 10 kali kebaikan. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak ngomong alif lam mim ku sehuruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif sehuruf, lam sehuruf, dan mim sehuruf. Jadi kalau menjadikan baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf, yaitu alif lam mim. 3 huruf. Walaupun bacanya karo ngantuk-ngantuk ya, tahlilan berkata pada baik, tapi ngantukan banget aku ya. Alif lam mim, alif lam mim. Bali rampung berkata pada baik. Nah, nek ora adil. Ini harus semangat tuh. 3 huruf. 3 kali 10? 30. Itu 30. Yasin. Berapa huruf? 2. 2 kali 10? 20. Kamu baca surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Tetung di sini. Basin. Sangalas. Yang wis hafal, karena wis teketung nang omah. Iya, sangalas. Sangalas huruf. Sangalas ping 10. 190. Itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Nganggo amin. Bismillahirrahmanirrahim. 190. Sing baca lagu kaya nyong Bismillahirrahmanirrahim. 190. Nilai tambah. Ada nilai dakwahnya. Sing rokona kan senang. Karena kan innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Karena seorang yang indah bagus itu jadi ada nilai dakwahnya. Kan begitu. Mas apa nolong kalau azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan bisa sing ora tau jamaah, sing azan main banget yo. Siapa ya? Jamaah lah, jamaah. Ini nggak sing azan wong wis tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling waktu Allah. Nah, tinggal turu ada. Itu dari lepas nilai dakwahnya ya. Makanya kalau ini begitu. 190. Nah, Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk. Artinya apa? Kalau petunjuknya Quran itu ngalor, kita yang ngalor. Itu menjadi hudan, petunjuk. Quran bicara ngidul, kita ngidul. Quran bicara ngulon, kita ngulon. Quran bicara ngalor, kita ngalor. Quran bicara haram, jangan. Quran bicara halal, oke, jalan terus. Kan begitu. Itu menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Ya, hudan. Hudan, petunjuk. Lalu Al-Furqan. Quran itu berfungsi juga sebagai furqan. Apa itu furqan? Furqan itu definisinya yaitu ma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Furqan yaitu ma yufarriqu, sesuatu yang membedakan antara hak dan batil. Itu namanya furqan. Furqan. Nah, kita umat Islam jenengan semua, kita semua itu sudah punya furqan. Sudah punya furqan. Cuma kadang-kadang furqannya itu menguat, kadang-kadang furqannya juga melemah. Contoh begini, saya contohnya vulgar saja. Ada seorang yang sudah punya putra putri, sudah menginjak dewasa, sudah bisa naracap. Nanti naracap pacaran ya, naracap pacaran, pendekatan dengan yang lain sama jenis. Itu nun sewu pacaran iki ngeden kebablasan. Boncengan, kompal, kampel, rantang renteng terus. Ya, orang tuanya ngerti. Kadang-kadang ke rumah apel, kadang-kadang masuk di kamar. Walaupun di kamar nggak ngapa-ngapain, tapi juga ngapa-ngapain juga. Nah, orang tuanya itu tahu
bahwa ini nggak benar, nggak bagus, tetapi tidak ada keberanian untuk menegurnya. Ini namanya orang tuanya furqonnya sudah mulai melemah, tidak bisa lagi membedakan antara hak dan yang batil. Pak kayak si anu nah dan ditegur lah kayak wis orang main lah aku lah orang wani lah kayak nunggu ngolah kok jadi orang jorok baik aku tegur malah di orang sudah jadi mantuna dewek itu anaknya wong sugih anaknya pejabat lah jorok baik. Nah ini namanya nih furqonnya melemah, furqonnya melemah. Tapi kalau furqonnya bagus tetap kuat diomongin secara halus, Bang, begitu ya. Wih bapak lah ibu lah seudon lu, aku nunggu kamar orang apa-apa orang lil. Ya benar apa-apa, tapi kan ketiganya itu setan. Ketika orang berdua-duaan, laki-laki perempuan, tidak ada satupun yang menemani, yang ketiga adalah setan. Setan itu juga yang menemani itu tergantung siapa yang mau ditemani, yang mau digoda. Kalau yang digoda itu kelas receh, ya setannya setan recehan. Kalau setan-setan itu yang menggoda ustaz juga manusia. Ustaz jadi ini penggodanya itu setan hasil diklat, hasil pelantaran. Anggara ora setan top niku ustaz walah susah. Wah dikirimkan setan yang hasil diklat. Sudah golongannya sudah eselon 2. Ini pejabat semua. Bisa tergoda. Makanya jangan apa namanya? Jangan tidak itu ustaz kok bisa begitu ya misalnya bisa saja begitu, ustaz juga manusia. Gitu. Tetapi yang jenengan bukan ustaz terus jangan menganalog, jangan kesimpulannya menjadi Allah ustaz kayak kiai yang tiron baik, nggak boleh begitu karena apa di akhirat itu nggak ada jabatan ustaz, nggak ada jabatan non ustaz, di akhirat itu sama. Innallaha la ila suwarikum wa amwalikum. Kalau orang delang rupane, orang delang hartane, orang delang pangkate. Tapi apa? Delang atqakum. Delang apa? Takwa nih. Mas Nono itu bukan apa-apa siapa, tapi takwanya. Bisa mengalahkan mereng surga lebih dulu ketimbang pejabat-pejabat, bupati, camat maupun gubernur. Di sana itu nggak ada. Ustaz itu kan istilah saja. Ustaz itu di Quran disebutnya ya ayuhan nas, wahai manusia, selalu manusia sama. Paling-paling ya ayuhina amal, orang yang beriman. Jadi nggak ada ya ayuhal ustad, ya ayuhal KTU, ya ayuhal camat, nggak ada. Jadi kita harus pede aja. Saya bukan tidak punya pangkat jabatan apa, tapi saya itu mau masuk surga, orang yang mutakin takwa. Begitu, harus begitu. Ustadz kowe mengenai al irsyad. Dari mulai kepala sekolah, guru sampai dengan caraka, tukang nyapu, ustadz semua. Disebut ustadz semua di Al-Irsyad. Saya sering ngisi pengajian itu di Al-Irsyad ya. Panggilannya ustadz. Ustadz kan bukan bahasa Arab. Artinya guru. English teacher. Guru, teacher, ustadz. Nah, kalau di Arab itu bisa ustadz gede, tuan mana syekh. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, jadi itu yang nomor berikutnya itu menjadikan Quran dari hudan dan furqan. Jangan mumpung masih muda ya ipil-ipil nyelengi di pahala. Baca Quran sehari ya satu hari satu ayat boleh. Kalau enggak satu hari satu halaman boleh. Yang udah bagus satu hari satu juz, one day one juz. Satu juz. Ada yang apa one day one juz? Satu hari satu juz ada? Oh, apa kiriman malah 5 jus jambu, jus melon, jus apel, jus alpukat, jus ya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nah, itu karena kan dilihat aja, oh saya udah baca kejaran Pak Jamal per huruf ya, ngono datungnya, huruf siji, aku 100 huruf, 100 ping 10, sejuta ya, sejuta ya, juta huruf, alhamdulillah itu, akan baca. Turun kan nggak ada uang bisa baca Quran berapa? Maksudnya kalau jangan haji itu di sana orang bingung. Wong sing haji nun sewu wis tua sing ana orang bisa baca Quran, gue bingung paling ngumlak-ngumlaku pun delangna. Kudu bingung nglampuni kok pirang juta ya melus-elus sakone gitu. Ini kalau anu baca Quran. Di pilar itu semuanya ada Quran, muter. Ambilkan para umal Quran.
Wahid itu biar sereal orang real baca Quran. Soalnya itu lama, dari mulai adzan sampai muqamat itu lama, bisa membaca Quran bisa satu juz. Kalau yang cepat tulis saya waktu haji itu gitu. Nah, ya. Nanti jadi nggak pelangak-pelongo. Makanya kalau yang sudah tua, saya punya majlis taklim di tempatnya kita Pak Selamat Sartono ngaji. Jadi di Berkoh itu ngaji setiap seminggu sekali, setiap subuh. Jadi saya kewajibannya minggu pagi itu berat, nggak boleh terlambat. Imami saya di sana di masjidnya Pak Selamat Sartono. Dan habis itu 3 sila terus balik kanan baca Quran. Taksin dan tafsir. Satu halaman pokoknya satu pagi itu satu halaman taksin orang tajwid baca Quran semua bapak ibu semuanya semua estafet. Setelah itu baru saya tafsirkan isi kandungannya. Setelah itu selesai sholat sunnah suruk, mungkin jangan pernah sholat sunnah suruk. Habis sholat sunnah suruk terus ke teras terus metang-metang. Makan di situ udah pasti, itu udah ada anggarannya itu 80% itu 75% itu zamannya Pak pensiunan KB, pensiunan camat, pensiunan dosen, pensiunan dokter, pensiunan tentara dan polisi, sekarang Pertamina, sekarang apa kayak PCKA macam-macam, ada yang dari Tanjung, yang dari Leduk juga ada itu rutin tiap minggu. Pokoknya Pak Jamal kalau tindak mau hari Minggu, pokoknya sini dulu ngaji, kalau dulu itu ya rutin bacaan Bapak. Nanti katanya kapan Pak? Lah pokoknya saya nanti iso mati nih. Wong anu sehari cuma seminggu satu halaman. Enggak pegawai ini. Hari Sabtunya di Leduk, tapi Leduk saya di Masjid Leduk itu sebulan sekali jatuhnya karena dibagi. Sabtu ini untuk fikih, ini untuk akhlak, ini untuk akidah dan sebagainya. Saya untuk taksin dan tafsir itu ada plot sendiri, jadi ketemunya sebulan sekali hari pasaran. Sabtu pon salah Sabtu wakil papannya. Jadi di setelah kesibukan begitu. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, yang terakhir yaitu orang yang mendapatkan hayatan thayyibah itu besok akan mendapatkan yang namanya al-jannah. You know jannah nanti surga. Jannah. Nah, itu al-jannah, surga, masya Allah. Surga itu tidak bisa digambarkan dalam bentuk kata-kata. Terminal akhir yang seluruh dunia orang Islam itu mendambakannya kepengen di surga. Lah, manusia itu gini, ada yang penduduk surga itu memang udah masuk surga, itu pun dibagi lagi. Ada yang masuk surga itu pertama bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Mereka para syuhada, para sholihin, para anbiya, nabi-nabi itu tanpa dihisab. Karena orang ngaku tiket lah, tanpa dihitung. Ada yang dihisab tapi masuk ke surga, tapi hisab dulu, di screening. Ada yang dihisab ternyata masuk ke neraka dulu, di neraka dulu sampai dengan habis masa kontraknya sesuai dengan dosanya akeh ya suwe sidik istilah. Udah ada jadwalnya. Nanti ketika TMT-nya, wah ini malaikat Malik, wah ini saudara Fulan harus dia ambil. Malaikat Malik kore sudah gosong angel, diambil, dimandikan, namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Cakep lagi, cantik lagi, karena mau masuk ke surga. Gimana? Kapok. Sekarang idhab fathul jannah, pergi masuk ke surga. Nah, surga, assalamualaikum. Wah, ketemu orang Pak Kirman. Waalaikumsalam. Loh, kok sing ndi ge, Run? Wah, kulo sing ngono Pak. Kok sing ndi ge? Kulo sing ngono Pak. Loh, wis ora apa. Sing penting iki surga. Dan ini sih mudah-mudahan semuanya itu
ya walaupun dihisab tapi melebung surga. Amin. Kalau misalnya terpaksa nasi bareng neraka jid ya ini ngajak suwen. Iya mbok, ngajak kesuwen terus di tem-temen diambil dentas surga. Ketemu bareng-bareng orang kanca-kancane. Karena besok penduduk di surga itu juga tanya-tanya, saling menanyakan. Itu di Quran disebutkan ketika di dunia ini nun sewu bareng-bareng, tapi kan yang namanya teman kan ada yang alim, ada yang bergajul, ada yang macam-macam. Tapi ketika di surga ketemu itu saling menanyakan, kayak si anu nanti kayak, oh kayak anu yang surga kok, tapi surga itu kiye si anu kau tuh neraka ini yang jahanam doh. Oh iya kok gono jen bergajul banget kayak mungkin kon ngaji ora gelem, kon sumpah ora gelem yakin lho kaya jen aku jane melas jane yakin tapi mungkin jen demung ngel banget tapi itu sebenarnya gitu saling menanyakan itu mertakena gitu itu penduduk itu begitu di surga. Oleh karena itu kita semua menjalankan hayatan thayyibah mendapatkan surga biar kita di akhir ya. Surga itu katanya tidak bisa kenikmatan itu tidak bisa digambarkan dalam bentuk kata-kata. Itu surga. Nek Mas Khail ngomong macam malah koyo ngasih wis metang kopi lau mendoan kaya ning surga dunia gitu. Itu hanya istilah saja. Enggak bisa dipatukan kalau ngomong itu di surga itu ada susu, ada apel, ada itu beda apelnya dengan apel di Indonesia. Apel Malang beda dengan apel yang di surga. Dan besok di surga itu penduduknya itu rata-rata 35 tahun. Mas dulu Kanjeng Nabi pernah ditanyakan oleh seorang nenek-nenek, ya Rasul, ya Nabi, saya besok ada enggak yang orang seperti saya? Tidak ada, Nek, tidak ada. Oh, nenek itu nangis jeri-jerinya. Oh ya Allah, saya enggak masuk surga. Akhirnya diambil oleh Rasulullah. Oh Nek, maksudnya besok ibu itu masuk surga, besok sudah enggak seperti itu tuannya. Besok sudah muda lagi. Rata-rata itu 35 tahun. 35 tahun rata-rata. Sing anu ayu maning. Ayu kabeh Mbak Esti busine iki ayu maning nang surga. Ya. Dan di surga itu disediakan, jangan khawatir. Sing misiki bojone ora pati ayu, bisa di surga ke ayu. Bidadari. Dan di sana itu disediakan pasangan ya. Azwajun mutahharatun. Orang yang suci-suci dan biket, suci dan perawan, meskipun dipakai tiap hari perawan terus. Iya, jangan khawatir Mas Khalil. Iya, besok sih begitu. Dan tidak pernah tidak pernah peraih. Jadi senangnya Mas Dirwan ya, surga mah. Tidak pernah, amin. Itu begitu. Nah, pokoknya kenikmatan di surga itu digambarkan lagi, mala ainun ra'at, tidak sama dengan apa yang pernah kita lihat waktu di dunia, wala udunun samingat, dan tidak sama dengan apa yang pernah kita dengar, wala khatarun ala qalbil basar, dan tidak sama dengan apa yang pernah terlintas di hati manusia waktu di dunia. Kenikmatannya itu luar biasa, tidak bisa digambar dalam bentuk kata-kata, tidak bisa dibeli. Oleh karena itu inilah ciri yang terakhir orang yang mendapatkan hayatan thayyibah, dia akan mendapatkan al-jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian saja, jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak belajar malam dak malah orang bertemanlah ya. Cukup sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala atensinya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngerti enggak tuh itu akhir majelis? Doa ini dibaca di majelis diakhiri karena apa? Untuk membawakan dosa-dosa yang ada di masjid ini. Jadi kalau doa itu dibaca di akhir majelis, maka dosa-dosa yang timbul di majelis ini itu kan hilang semuanya. Misalnya jenengan yang lagi ngomong jangan ning batin dah pak jaman sudah temen dah sudah temen negara itu dosa kalah nih. Iya. Nah kebarkat tes iya. Ini juga gitu. Nah aku baca tuh wai ceramah kok jangan dolanan HP dewek baik. Misalnya saya di batin itu saya juga berdosa misalnya ngerasani. Nah itu ditutup dengan doa kafaratul majlis, penutup majlis apa aja, majlis ngerumpi, majlis ngaji ini bisa apa-apa,
Pak Firman mimpin evaluasi kinerja dan sebagainya, tutup pakai itu. Nanti untuk menghilangkan dosa yang terjadi di majelis itu saat itu ya. Coba kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta